DPM Filkom UB. Kali ini pembahasannya adalah tentang LPJTP. Nah, di sini udah ada Kak Taya sama Kak Marsha. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Nuzulo Ataya sebagai Ketua Pelaksana LPJTP tahun 2021. Saya juga Marsha Kilemawan sebagai Wakil Ketua Pelaksana LPJTP. Oke, nah mungkin dijabarin dulu kali ya, apa itu LPJTP, terus prokernya itu kayak gimana sih? Iya, jadi LPJTP itu laporan pertanggungjawaban tengah periode yang tujuannya itu untuk mengevaluasi, menilai, dan mengetahui pendapat dari mahasiswa Filkom UB sendiri tentang program kerja yang udah dijalankan sama BEM sendiri selama setengah periode. Dengan harapannya itu biar BEM itu dapat bekerja lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus masukan-masukan yang didapat mungkin bisa ngebantu dari permasalahan yang ada di hasil kerjanya BEM dalam setengah periode kemarin. Kurang lebih kayak gitu sih dari aku tentang LPJTP. Oke, jadi alasannya tadi supaya BEM itu lebih memperbaiki kinerjanya gitu ya dalam setengah periode. Iya. Oke. Iya, benar-benar. Nah, kalau misal nih LPJTP nggak dilaksanakan, itu nanti dampaknya apa tuh buat DPM sama BEM? Mungkin Marsha mau jelasin dampaknya? Oke. Mungkin untuk kali ini, untuk dampak, saya ingin jelasin sekilas ya. Untuk dampaknya sendiri, kalau misalnya nggak ada pemantauan dari DPM tentang kinerja BEM sendiri, itu takutnya untuk kedepannya nggak ada kayak sejenis progres buat BEM gitu loh, tentang evaluasinya gimana, terus penilaiannya gimana, dan lain sebagainya. Nah, dan DPM sendiri juga nggak bisa memantau lebih jauh tentang informasi yang berkaitan dengan kinerja BEM sendiri. Nah, dengan adanya LPJBTP ini, diharapkan ke depannya proker BEM lebih baik gitu, dan tepat sasaran dalam menyampaikan prokernya kepada mahasiswa Filkom UB. Mungkin Mbak Taya mau nambahin atau udah jelas atau gimana? Ya, kurang lebih sebenarnya udah cukup sih yang dari Marsha jelasin tentang dampaknya. Oke, nah ini kan tengah periode tuh, kenapa nggak jadi satu aja gitu di akhir? Kenapa harus di tengah periodenya gitu? Mungkin balik lagi ke dari tujuannya, yaitu biar di tengah periode itu ada evaluasinya gitu loh dari hasil kerja BEM sendiri. Jadi kalau misalnya ditumpuk misalnya di akhir, kayaknya akan banyak kendala kali ya kalau misalnya di akhir, dan progresannya juga penilaian evaluasinya bakal numpuk banget gitu di akhir. Iya, betul. Dengan adanya LPJTP. Banyak banget ya prokernya. Iya kan, soalnya proker BEM banyak banget kan. Kalau misalnya sampai akhir nih ditumpuk banget, itu menurut aku kayak kurang efektif aja sih. Jadi ya mending dibuat juga di tengah periode. Jadi terpantau gitu. Oke, nah dalam LPJTP ini pasti kan butuh kayak apa ya pendapat dari apa namanya mahasiswa di Filkom gitu kan tentang proker-prokernya. Nah mungkin ada sejenis survei atau apa gitu yang dilakukan oleh apa namanya panitia LPJTP ini. Mungkin mana saya mau jawab? Boleh. Untuk kuesionernya sendiri udah disebar awal Agustus ya. Nah, untuk kuesioner ini itu salah satu bentuk pengawasan dari DPM Filkom UB terhadap BEM Filkom UB untuk menjadi pertimbangan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja BEM Filkom UB. Nah, untuk tujuannya sendiri itu kayak untuk meminta pendapat dari mahasiswa Filkom UB tentang hasil kinerja BEM sebagai bentuk penilaiannya. Nah, kan di dalam survei itu kayak banyak kayak program kerja dari BEM, kayak semisal program kerja A, terus B dan C dan D. Nah, itu kayak gimana di mata mahasiswa Filkom? Apakah udah tersampaikan dengan baik atau jelasnya gitu? Takutnya kan mereka kayak semisal ada program B,
di BEM tersebut udah berjalan selama setengah periode atau bertahun-tahun, tapi mereka pada akhirnya nggak tahu gitu loh, kok baru tahu ada program kerja seperti ini. Nah, setidaknya itu bisa menjadi penilaian BEM ke depannya kayak gimana. Seperti itu. Mungkin apakah saya ada tambahan untuk mengenai kuesioner tersebut? Nah, iya, jadi kami ini nyebar kuesioner, di mana ini disebar di tiap prodi dan di tiap angkatan. Jadi dari panitia LPJTP sendiri itu masih kami ada penanggung jawabnya PJ-PJ untuk tiap program studi. Jadi mereka bertanggung jawab untuk nyebarin kuesioner ini ke tiap angkatan juga. Gitu. Jadi biar nyampe nih formnya ke semua angkatan dan ke semua prodi. Gitu kurang lebih. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya, mungkin mau ngisi kuesionernya atau gimana gitu. Boleh banget, jangan lupa nih buat mahasiswa Filkom UB mulai dari angkatan 2020, 2019, 2018, jangan lupa buat isi kuesioner LPJTP biar penilaiannya juga makin banyak tentang kinerja BEM, biar bisa jadi evaluasi juga mungkin. Jangan lupa pokoknya nanti linknya ada di description box ya, di bawah. Iya, teman-teman jangan lupa ngisi ya untuk LPJTP kuesionernya. Nanti linknya ada di description box. Oke, kemudian untuk LPJTP ini kan pasti ada acaranya kan ya, ada nanti pelaksananya seperti apa. Itu mungkin teman-teman biar ada gambaran kayak gimana sih pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya itu nanti diadakan di 4 September. Terus tentang pelaksanaannya sih kurang lebih itu tentang presentasi dari hasil kerja dari tiap kementerian dan kebiroan di BEM sendiri. Jadi mereka presentasi, terus nanti ada sesi tanya jawab juga, dan di akhir ada presentasi penilaian dari DPM. Begitu kurang lebih. Mungkin Marsha mau tambahin tentang pelaksanaannya? Mungkin kalau misalnya kayak semasa pandemi ini, itu pelaksanaannya masih kayak sekedar di Zoom, kayak secara online. Kalau misalnya offline kan bisa dirasain di Filkom. Ya buat kalian kayak para mahasiswa yang punya waktu senggang atau dan lain sebagainya bisa nanti join di acara LPJTP ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang pelaksanaan dari LPJTP tersebut. Oke, nah periode kemarin itu kan juga pasti ada LPJTP juga kan ya, karena ini bukan proker baru. Nah mungkin dari Kak Taya sama Kak Marsha ini sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana, mungkin juga tahu informasi nih tentang pelaksanaan LPJTP sebelumnya, dan mungkin apa perbedaannya sama yang sekarang gitu. Kurang lebih yang aku tahu ya perbedaannya dari yang periode sebelumnya sama yang periode sekarang, mereka itu ada kendala di soal waktu. Jadi mereka tuh ada waktunya tuh mepet banget sebenarnya yang periode sebelumnya. Tapi secara luas overall itu mereka berjalan dengan baik meskipun mereka ada terkendala di waktu dan proposalnya juga sempat ada masalah. Jadi ya kurangnya di situ kendalanya mereka di periode sebelumnya. Di periode yang sekarang, untungnya waktunya itu cukup untuk beresin semuanya mulai dari proposal dan lain-lain. Untungnya tidak ada kendala yang gimana-gimana. Dan sempat sih sebenarnya ada kendala di waktu juga, cuman nggak jadi masalah besar. Itu sih perbedaannya. Oke. Nah, terus LPJTP ini kan tadi bahasnya tentang BEM ya. Berarti ini sebenarnya hanya untuk BEM aja. Terus apa untuk yang lain juga gitu? LO, LSO yang lain gitu nanti gimana? Mungkin Marsha mau jawab? Untuk kinerja yang dinilai sendiri itu BEM saja. Tapi untuk tamu dan penonton dan peserta lainnya itu bisa dari lembaga-lembaga LOLSO, himpunan, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa datang di pergerakan LPJTP tersebut. Nah, iya. Jadi dari panitia juga nanti ada nyebar undangan untuk ke lembaga-lembaga dan himpunan biar bisa datang sebagai partisipan di LPJTP nanti. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih, mungkin
apa aja yang usaha-usaha yang dilakukan DPM atau brandingnya DPM untuk LPJTP ini, mulai dari pengisian kuesioner dan lain-lain sampai ke acaranya nanti. Kurang lebih sejauh ini masih brandingnya tentang kuesioner itu, jadi masih gencar-gencarnya banget buat nyebarin ini kuesioner ke tiap angkatan biar nyampe ke semua prodi juga, biar banyak yang ngisi kuesionernya. Ya pokoknya jangan lupa isi kuesionernya, karena udah banyak banget disebar, mungkin di grup-grup angkatan juga udah ada, sama di IG-nya DPM sendiri juga udah ada kok kuesionernya. Ini Marsa mau nambahin? Nah, benar banget tuh, biar kayak maksimal gitu loh penilaian DPM terhadap kinerja BEM ke depannya. Nah, juga kan prokernya juga kebanyakan kayak, bukan kebanyakan sih, semuanya itu diprioritasin ke kebutuhan mahasiswa ke depannya kayak gimana dan lain sebagainya. Kalau semisal hanya sedikit yang mewakilkan untuk mengisi survei tersebut, takutnya kan kayak nggak maksimal gitu, kayak gimana gitu loh. Semisal kayak proker A, sebenarnya ini kurang terlalu bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, kalian bisa juga untuk mengisi di survei yang ada atau yang kami kirim kemarin-kemarin itu di grup atau di manapun itu. Bagi kalian jangan lupa buat isi survei itu buat manfaat kita dan kalian untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sih. Ya, pokoknya jangan lupa isi kuesionernya ya, guys. Oke, mungkin nanti untuk pelaksanaannya nih, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman, harus hadir atau gimana gitu, ngajak teman-temannya buat hadir di acaranya nanti. Boleh banget kalau misalnya waktu kosong nih tanggal 4 September 2021 bulan depan, wajib banget ikut, luangin waktunya buat ikut LPJTP ya, biar tahu nih gimana sih LPJTP itu, soalnya mungkin banyak kan yang belum tahu LPJTP itu gimana, jadi boleh banget sih ikut LPJTP nanti sebagai partisipan. Ditunggu kehadirannya di LPJTP. Oke, jangan lupa hadir ya teman-teman. Nah, mungkin cukup itu aja untuk podcast kali ini, karena pertanyaan udah terjawab semuanya juga, dan aku rasa juga udah jelas ya yang disampaikan dari Kak Taya sama Kak Marsha. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.